Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
merindukan kasih-Mu. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, masuk dalam tempat kudus-Mu. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak
Namamu yang layak ditinggikan, namamu yang layak diagungkan. Engkau kudus, kudus Tuhan. We worship you Jesus. We worship you. Yes, Lord. Yes. Kami puji namamu kudus Tuhan. Haleluya. Kadosh, 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 Adonai, Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, Sebaot. Kadosh, 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 Kadosh. Adonai, Elohim, Sebaot. Adonai, Elohim, Sebaot. Hashem, Ayam, Vehoveh, Veyamo. Oh Jesus, Ayam, Vehoveh, Veyamo. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami sembah Kau Raja. Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau tetap tinggikan nama Yesus Raja. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Puji namanya, kami terima janji-Mu Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda.
firman Allah telah digenapi. Yes. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Kami puji Kau, puji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah
Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesuranos. Mesuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa, ya. Demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita?
Ingatlah satu hal, bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah, hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus. Nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami, dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Nah, saudaraku, selama bulan September ini tema kita tetap promoting. Seringkali kita berpikir promosi itu cuma di dunia bisnis. Saya percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, promosi itu punya arti bahwa kita ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Tentu yang meningkatkan adalah Tuhan, dan pengangkatan atau peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak saudara yang haus hari-hari ini saudara akan dibawa dan dipromosikan oleh Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan sebuah tema pada sore hari ini. Multimedia bisa tayangkan. Iman yang teruji. Saya percaya setiap saudara punya iman. Setiap saudara sudah diselamatkan. Nah, saya mau katakan saudaraku, iman itu butuh ujian. Sebuah produk buatan pabrik terkenal sekalipun, kalau belum diuji tidak akan pernah dipromosikan. Karena dia akan menjaga nama daripada kebesaran nama perusahaan itu, pabrik itu. Sehingga setiap produk yang akan di-launching, dipromosikan harus diuji. Saya berikan satu contoh saudaraku. Tadi Pak Gembala sudah katakan daya tahan, hupomino. Ya saudaraku, produk ini dites daya tahannya dengan dilindas oleh ban mobil. Ada berapa banyak saudara seperti handphone itu tidak siap untuk mengalami tes.
Jangankan dilindas ban mobil, baru diletakkan di atas aspal panas saja sudah ngambek. Saya mau katakan, kalau saudara mudah ngambek, mudah tersinggung, saudara sulit untuk mengalami promosi daripada Tuhan. Karena jalan ke atas yang paling cepat adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang mengerti bisa katakan amin, saudaraku. Jadi kalau saudara mau melihat ban ini akan melindas daripada handphone yang sudah diproduksi, saya percaya banyak orang berkata begini loh Pak, handphone itu kan dibuat bukan untuk dilindas ban mobil. Handphone itu dibuat untuk berkomunikasi. Saya mau katakan, begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Tuhan menciptakan kita tidak pernah ada nasib buruk. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara nanti bakalnya rumah tanggamu bercerai, usahamu bangkrut, masa depanmu suram. Tuhan tidak pernah merencanakan itu. Tetapi Tuhan memberikan satu kemampuan, kekuatan manakala kita harus melewati lembah bayang-bayang maut. Saudara akan tetap keluar bukan pemenang tetapi lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Karena pemenang satu saat bisa saja mantan pemenang. Mungkin musuh kita lebih kuat, ya mungkin usia kita bertambah, kita makin lemah, lalu musuh kita semakin kuat. Kalau pemenang bisa satu saat menjadi mantan pemenang. Tetapi kalau saudara dan saya ditentukan kita bukan pemenang tetapi lebih daripada pemenang. Hari ini menang, besok menang. Sampai Yesus datang kau tetap selalu berada dalam kemenangan. Gambar yang kedua. Mobil Mercy ini sebelum dipromosikan, diluncurkan perlu mengalami crash test. Ditabrakkan. Ya, tentu bukan pengemudi manusia yang ada di dalamnya. Itu dummy, orang-orangan, boneka. Kenapa saudaraku? Pertanyaannya lo memang mobil diciptakan untuk tabrak-tabrakan. Betul mobil tidak diciptakan untuk tabrak-tabrakan. Tetapi di tengah jalan ada banyak hal kemungkinan. Kalaupun sampai harus mengalami tabrakan, bagaimana proteksi perlindungan daripada mobil itu yang sudah dirancang begitu rupa oleh pabrik mampu melindungi pengemudi atau pemilik mobil. Meskipun mobilnya rusak tapi pengemudinya itu tetap selamat. Nah begitu juga dengan hidup kita. Saya percaya sekali lagi Tuhan tidak pernah memberikan kita nasib buruk. Tolong diperhatikan ada perbedaan antara nasib dan takdir. Nasib saudara ada di tangan saudara. Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita. Dan selanjutnya ke depannya saudara hidup baik atau buruk. Itu letaknya ada di tangan saudara. Kenapa? Karena hidup ini pilihan. Beda dengan takdir. Takdir saudara gak bisa pilih. Saudara dilahirkan sebagai laki atau perempuan itu takdir. Gak saudara bisa pilih. Saudara lahir sebagai orang Indonesia atau lahir sebagai orang Amerika. Itu takdir. Saudara gak bisa pilih. Tetapi mau jadi apa ke depan itu ada di tangan saudara. Karenanya pastikan setiap saudara waktu saudara hidupmu dituntun oleh firman Tuhan. Perjalananmu bukan berhasil tetapi berhasil dan beruntung. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Syaratnya adalah tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Nah seringkali kita sulit membayangkan ke kanan dan ke kiri itu apa. Seringkali kita sudah berjalan jauh daripada Tuhan. Tapi tiap minggu kita ke gereja kita merasa aman-aman saja. Ke kanan dan ke kiri itu ada dua hal yang ada di dalam Alkitab saudara yang 66 kitab. 27 perjanjian baru ya saudaraku. Dan 39 perjanjian lama. Cuman dua hal. Perintah Tuhan dan janji Tuhan. Katakan bersama saya perintah Tuhan dan janji Tuhan. Perintah Tuhan dan janji Tuhan. Sepanjang saudara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak keluar dari perintah dan janji Tuhan. Perjalanan saudara tidak dijanjikan jalan seperti tol bebas hambatan. Saudaraku, mungkin jalan saudara harus menanjak. Mungkin harus menurun. Mungkin berbelok. Jalanmu berkerikil. Tapi kalau engkau tidak keluar dari ke kiri maupun ke kanan, tidak keluar dari perintah dan janji Tuhan, perjalananmu dipastikan berhasil dan beruntung. Ya, saya mau katakan saudaraku, kenapa orang suka nonton film sedih? Apalagi ibu-ibu. Makin sedih ceritanya, makin senang nontonnya.
Ya, kadang-kadang malah sudah nggak pakai sapu tangan lagi, nggak pakai tisu, pakai handuk karena menangis terus. Ya, kenapa saudaraku? Karena dia tahu episode awal itu memang penuh dengan tangisan. Pemeran utamanya penuh dengan penderitaan. Tetapi yang menonton tahu nanti ada happy ending di ujung cerita. Kalau sutradara film saja bisa membuat happy ending, apalagi hidup saudara bersama dengan Tuhan. Dia pasti persiapkan masa depan saudara yang penuh dengan pengharapan. Karenanya saudaraku, jangan percaya apa kata orang. Ya itu sudah nasibmu, terima saja. Di dalam Yesus, Yesus sanggup membalikkan keadaan saudara. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah sekarang saya akan ajak saudara lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudaraku, perlu diperhatikan, wanita ini adalah wanita Kanaan. Orang Kanaan tidak bergaul dengan orang Yahudi. Saudara ingat waktu Yosua dan Kaleb mengintai, ya di sana dikatakan ada orang Kanaan, orang enak yang tinggi besar raksasa dan sebagainya. Ya saudaraku, jadi wanita Kanaan ini adalah dia sadar bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergaul dengan orang-orang Yahudi. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan kalau saudara berada di posisi wanita Kanaan ini. Anaknya sakit, kerasukan setan, dan sangat menderita kata Alkitab, artinya sudah sangat parah. Tidak ditulis di sana ada enggak orang lain yang bisa menemani anaknya, tapi yang pasti dia sebagai seorang ibu, dia tidak tega meninggalkan anaknya yang lagi tergeletak, lagi terbaring, sangat menderita untuk pergi mencari Yesus. Pada situasi seperti itu, si wanita Kanaan ini sebagai seorang ibu yang sangat mengasihi putrinya, punya pilihan yang sulit. Dia mau tinggalkan anaknya yang dalam keadaan menderita di rumah, lalu dia pergi ke tempat Yesus, atau dia membiarkan dirinya menemani anak yang sakit itu. Entah apa yang terjadi kemudian. Tetapi wanita ini memilih yang terbaik. Dia meninggalkan anaknya yang dalam keadaan sakit dan pergi menjumpai Yesus. Kita akan lihat beberapa ujian yang Tuhan izinkan. Tadi saya sudah katakan tidak ada promosi kalau tidak lewat tes. Ya saudaraku, sebelum sampai berjumpa dengan Yesus, saya percaya wanita ini penuh dengan berbagai pertimbangan untuk meninggalkan anaknya yang di dalam keadaan sakit. Lalu setelah anaknya ditinggalkan, dia pergi menjumpai Yesus. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Bukan Tuhan loh, Tuhan. Artinya si wanita Kanaan ini tahu Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma Tuhan, dia tahu bahwa dia keturunan Daud. Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini yang dialami. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mungkin noleh aja enggak saudaraku. Ya, tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Wanita ini sudah meninggalkan anaknya yang entah gimana keadaan di rumah. Yang pasti sakit dan menderita dan dirasuki setan. Lalu pergi ke tempat Yesus, saya nggak tahu jaraknya berapa jauh, mengendarai apa dan sebagainya.
Tetapi sampai di tempat Yesus sebagai satu-satunya pengharapan untuk bisa menyembuhkan anaknya, Yesus tidak menjawab. Ujian yang pertama adalah ujian kekecewaan. Itu yang dialami oleh wanita ini. Ujian kekecewaan. Saya mau katakan saudaraku, iblis sangat tahu saudara tidak bisa dibuat untuk tidak percaya kepada Tuhan. Iblis tahu bahwa saudara tidak bisa dibelokkan imanmu daripada Tuhan. Tapi iblis tahu saudara bisa dibuat menjadi kecewa, termasuk kecewa kepada Tuhan. Karenanya saudaraku, hati-hati dan jaga hati kita. Jangan izinkan kekecewaan itu membuat kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pasangan kita, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan teman satu gereja, teman satu komsel, teman satu kantor. Saya mau katakan, orang yang hatinya penuh dengan kekecewaan itu sebenarnya membiarkan hatinya terpanah oleh si iblis. Karena itu saudaraku, kalau saudara menggunakan baju jirah itu hanya ada di depan, punggungnya enggak. Ya, jadi panah musuh akan bisa mengenai orang itu ketika dia berbalik karena bagian punggungnya itu tanpa pelindung. Sepanjang saudara menghadap kepada Tuhan, sepanjang mata saudara mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, sepanjang hatimu berfokus kepada Tuhan, saya percaya tidak ada panah apapun yang sanggup menembus hati saudara. Karena itu berikan yang terbaik, jangan pernah kecewa, karena Yesus berkali-kali dikecewakan termasuk oleh murid-muridnya. Tetapi dia tetap naik ke atas kayu salib, bukti kasihnya pada saudara dan saya. Ujian yang pertama, ujian kekecewaan. Ujian yang kedua, ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ujian yang kedua adalah ujian penolakan atau diskriminatif. Sekarang hari-hari ini kan hal-hal yang diskriminatif itu sangat dipakai banyak untuk menyerang, untuk memecah belah. Apakah itu soal sara, suku, agama, ras dan antar golongan, minoritas dan mayoritas. Ada banyak hal. Tapi saudara sebagai orang yang percaya, jangan izinkan dirimu diprovokasi, jangan izinkan dirimu dipecah belah, jangan izinkan hatimu terpecah-pecah, termasuk engkau dengan istrimu, suami dan istri, orang tua dan anak. Saya percaya di mana ada kesatuan hati, kesanalah Allah menemukan alasan untuk memerintahkan berkat-Nya. Yang setuju bisa katakan amin, saudaraku. Seringkali saudara sudah berdoa, tetapi sepertinya langit tertutup. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan hati di tengah rumah tangga. Suami berdoa minta ke Surabaya dipindah oleh kantor. Istri berdoa supaya dibiarkan di Denpasar. Tuhan bingung karena nggak ada kesatuan hati, nggak ada kesepakatan. Ya, wah Pak, kalau rundingan terus Pak, nggak jadi-jadi Pak. Istri saya banyak nggak setujunya. Ini saudaraku, seringkali masalah tidak terjadi dalam hidup saudara, seringkali pembalikan keadaan tidak terjadi dalam hidup saudara karena saudara dan keluarga saudara belum ada kesatuan hati. Nah, saya mau katakan penolakan, karena manusia itu ada satu perasaan yang dibutuhkan adalah perasaan diterima. Accepted, diterima. Jadi kalau saudara pergi ke pesta atau pergi ke satu tempat, lalu saudara rasanya orang cuek pada saudara, nggak diterima, saudara pasti tidak akan berlama-lama dan saudara akan pamit dan pulang. Nah, wanita ini saudaraku, dia mengalami penolakan, dia mengalami bagaimana bukan cuma sekedar Yesus yang cuek sama dia, murid-muridnya memberi masukan. Ya, usir aja dia guru, dia bikin repot kita, mengganggu kita dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya mau katakan, Tuhan Yesus menyelamatkan lintas agama, golongan, ras dan bangsa. Karena dialah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Amin saudaraku. Nah karenanya saudara kasih Tuhan, jangan biarkan ya pemisahan atau terpecah-pecah itu menjadi satu hal yang membuat kita, ya saya kan orang
sederhana, dia kan orang kaya. Saya mau katakan di hadapan Tuhan setiap saudara itu berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Nah ujian yang ketiga. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ujian yang ketiga ini ujian motivasi. Bagaimana waktu saudara ditolak, banyak kali orang kan seru kalau bersaksi waktu dia mengalami pemulihan. Waduh Tuhan saya bersyukur, saudara-saudara saya bersyukur di tengah keadaan pandemi. Suami saya baru di PHK, usaha saya sepi. Tuhan bukakan jalan dan dibalikkan keadaan. Omset saya jauh lebih tinggi daripada sebelum COVID-19. Mudah untuk bersaksi. Ketika pembalikan keadaan terjadi mudah untuk bersaksi. Tapi mungkin saudara yang hadir dalam ruangan ini, kau mungkin sedang mengalami keadaan sepertinya nggak tahu mesti bikin apa. Saudara rasanya sepertinya buat makan besok saja belum tentu. Saya mau kasih kabar baik. Sepanjang saudara bergantung kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan saudara kekurangan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menggenapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang setuju bisa katakan amin saudaraku. Nah tetapi perempuan itu mendekat. Respon ini penting. Meskipun Yesus mendiamkan tetapi dia mendekat. Dan bukan mendekat saudaraku, dia menyembah. Kata menyembah itu bahasa aslinya proskuneo. Proskuneo itu digambarkan seperti seekor anjing menjilat tangan tuannya. Jadi meskipun dia mengalami penolakan, tetapi saudaraku wanita ini punya motivasi yang benar. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau saudara mungkin hari ini sepertinya berdoa, doamu seperti belum dijawab. Kau sudah berseru kepada Tuhan sepertinya belum ada pertolongan. Ayo makin mendekat kepada Tuhan, makin menyembah kepada Dia, makin berikan hati yang tulus kepada Tuhan. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah protes. Dengar statement saya. Waktu diproses jangan protes. Supaya saudara menjadi tangguh tanpa mengeluh. Yang setuju bisa katakan amin. Waktu saudara diproses jangan protes. Supaya saudara menjadi tangguh tanpa mengeluh. Waktu saudara diproses selalu protes. Itu sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya betul. Tetapi gak masuk ke tanah perjanjian karena berprotes terus. Bersungut-sungut terus. Dan itu yang membuat mereka sulit untuk melihat tanah perjanjian. Nah kalau saudara protes terus hari ini, ya saya percaya saudaraku itu yang menghambat, itu yang membuat mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Saya berikan sebuah statement yang luar biasa dari teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya senang dengan Daniel. Daniel ini seorang pemuda yang hidup di 4 raja yang berbeda tapi selalu punya roh yang menyala-nyala. Ya, Daniel itu hidup di raja Nebukadnezar, raja Belsyazar, ya saudaraku. Kemudian ada 4 raja ya saudaraku kasih Tuhan ya. Darius ya dan Kores. Nah temannya ini saudaraku kasih Tuhan waktu itu Raja Nebukadnezar disuruh menyembah patung yang didirikan. Kita lihat ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Stop dulu sampai di sana. Artinya meskipun dikasih pilihan, kalau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka tidak dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, mungkin diberikan waktu untuk pikir-pikir. Ya, coba pikir-pikir dulu tawaran ini. Kamu pilih masuk dapur api atau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, tapi mereka sudah bulat. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya karena berkali-kali waktu ditanya mereka tetap berkeras, maksudnya berbulat hati untuk
tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini yang penting, 18. Tetapi seandainya tidak itu tidak semudah diucapkan. Seandainya tidak artinya mereka harus masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego termasuk wanita Kanaan itu. Dia tidak hanya waktu keadaan aman saja dia bisa setia sama Tuhan. Waktu terjadi ancaman, waktu nyawa menjadi taruhan, mereka tetap memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Karenanya saudaraku, tetap jadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya sangat yakin dan percaya Dia sanggup untuk memberikan saudara. Dan terbukti Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Bukan cuma dapur api tapi dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi banyak yang melihat ada pribadi keempat. Saya percaya itu Yesus namanya. Di tengah dapur api sekalipun, kalau saudara memegang imanmu kepada Dia, Dia sanggup melepaskan dan membebaskan hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Yang keempat, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya tertarik dengan kata tidak patut. Tidak patut itu tidak layak, tidak pantas. Bukankah dunia ini selalu memberikan nilai dengan kepatutan, dengan kelayakan, dengan kepantasan. Orang kadang-kadang nikah dengan seseorang aja, orang lain bilang gini, nggak pantas dia punya istri. Kok mau ya, nggak pantas, nggak cocok. Loh saudaraku, ya yang menikahkan dia bukan kita. Seringkali orang menilai orang dari pantas atau tidak pantas. Patut atau tidak patut. Oh pendeta nggak pantas pakai pakaian bagus, mobil bagus. Seringkali kita melihat daripada pantas tidak pantas. Termasuk kalau saudara pas diangkat oleh Tuhan. Saudara dipromosikan oleh Tuhan. Jangan berpikir saudara semua orang menganggap saudara pantas dan layak. Kok model dia dipercayakan? Kok model dia kedudukannya begitu tinggi? Kok model nggak pantas, nggak cocok? Saya mau katakan dunia itu seperti itu. Karena itu Yesus mengajarkan tentang satu tes. Karena Dia tahu di sekelilingnya banyak orang melihat dari sisi kepatutan. Kalau saudara dan saya mau sadar, kita nggak patut dan tidak pantas untuk diselamatkan. Karena Yesus menyelamatkan kita waktu kita masih dalam dosa. Tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Sehingga saudara dan saya yang tidak layak dibuat layak. Yang tidak pantas dibuat pantas. Sehingga saudara boleh tetap menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau sebuah proyek akan dibangun, biasanya akan dibuat studi kelayakan. Ya saudaraku. Jadi secara ilmiah dicek. Dibuat satu studi kelayakan apakah layak atau tidak. Saya mau katakan kalau semua dicek layak atau tidak, setiap kita tidak ada yang layak. Karena itu saudara mengasihi Tuhan, saya percaya waktu saudara dibuat layak, waktu saudara dibuat patut oleh Tuhan, bukan karena kita memang layak dan pantas, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang tidak terbatas dinyatakan atas kita semua. Matius 3:15, lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kalau saudara bertanya, jadi patutnya kita itu apa Pak?
Patutnya saudara dan saya niru seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia mau dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes bilang, aku membuka tali kasutnya saja enggak layak. Lalu Yesus katakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi tugas saudara dan saya bukan cuma sekedar melakukan, tetapi menggenapkan, artinya menyelesaikan tugas saudara dan saya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saya akan ajak kita untuk merenungkan, saudaraku, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tolong dengar baik, Yesus tidak ngatain perempuan itu anjing, enggak loh saudara. Cuma membuat ilustrasi. Yesus kan seringkali membuat satu perumpamaan. Ya, kalau dia bicara dengan bahasa ilustrasi perumpamaan itu bukan sebenarnya, kamu anjing. Bukan seperti itu ya. Cuma dia katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau sampai di titik itu wanita itu tersinggung dan pulang, mujizat tidak akan pernah terjadi. Dan namanya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Saya mau katakan, saudaraku, ya kebetulan anak saya yang duduk sebelah Pak Arifin ini, dia adalah pecinta anjing, ya saudaraku, ya pecinta anjing. Jadi saudara kasih Tuhan, saya bisa membayangkan dan saya melihat kalau orang cinta, kadang-kadang repot, dia mau pulang ke Singaraja repot, ini anjingnya gimana, ya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, tiba-tiba malam sakit dibawa ke rumah sakit di daerah Jalan Nakula sana, saudaraku, ya repot. Tapi saya lihat kenapa dia tidak pernah mengeluh, karena dia mengasihi. Begitu juga saudara dan saya, kalau kita mengasihi Tuhan, gak ada sesuatu yang berat dan merepotkan. Termasuk tuduhan, termasuk perkataan. Ya, seperti anjing dan sebagainya. Kita lihat responnya ya. Nah kira-kira anjing yang lagi menantikan makanan yang jatuh dari meja tuannya itu seperti ini kira-kira, ya kan? Ya, dia bukan sambil tiduran dengan posisi standby, ya saudaraku, ya. Dia bilang gini, kata perempuan itu, benar Tuhan. Saya kagum dengan kata benar Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak marah, tetapi benar Tuhan. Padahal Yesus tidak ngatain dia anjing loh saudaraku, cuma perumpamaan, tapi benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi artinya, ya namanya anjing Tuhan, nggak minta roti yang utuh, remah-remahnya aja yang jatuh dari meja tuannya. Ujian yang kelima adalah ujian karakter. Kalau saudara punya karakter yang teruji, saya sangat yakin dan percaya apapun keadaan saudara, saudara tetap kuat, saudara punya daya tahan yang tangguh. Orang mau menghina saudara, saudara tidak merasa terhina. Orang mengucilkan saudara, saudara tidak merasa terkucil. Orang tidak mau memakai saudara, saudara tidak merasa disepelekan. Sepanjang saudara hidup bergantung kepada Tuhan, tetaplah yakin dan percaya saudara akan dibawa terus untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya, dipromosikan. Bukan waktu kita tapi waktunya Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya itu 5 hal yang saya bisa sampaikan. Dan sebagai penutup 1 Petrus 1 ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan oleh berbagai-bagai pencobaan, hal-hal yang gak enak tuh tetap bergembira. Maksudnya apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dan
lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini jawaban Yesus kepada wanita Kanaan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dalam terjemahan Inggris bukan besar tapi great. Ya, saudaraku, dahsyat, mulia, agung imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini luar biasa. Bukan cuma sekedar anaknya sembuh, tetapi dengan imannya yang dahsyat, yang luar biasa, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang dikehendaki terjadi. Mungkin saat itu dia membutuhkan rumah, terjadi. Mungkin saat itu dia membutuhkan pekerjaan, terjadi. Karenanya kalau hari ini engkau sedang menghadapi ujian-ujian iman, tetap tangguh di dalam Tuhan. Percayalah, saudara akan melihat hasilnya ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau mungkin hari ini saudara merasakan di mana engkau sepertinya enggak punya jalan keluar. Dari setiap pergumulanmu sepertinya pintu-pintu tertutup. Mungkin selama ini orang-orang yang menolong saudara juga dalam keadaan sulit. Sehingga mereka akan berkata, ya maaf saya enggak bisa tolong kamu lagi, saya sendiri susah saat ini. Ada banyak hal mungkin yang selama ini saudara pakai untuk saudara bergantung dan berharap. Tapi pertolongan manusia itu semua terbatas dan sementara sifatnya. Kalau saudara ada dalam ruangan ini, sore hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Jangan pernah saudara meragukan pertolongan Tuhan. Karenanya kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau boleh mengangkat tangan di mana engkau berdiri saat ini. Kau gak perlu maju ke depan. Cukup buka hatimu dan buka tanganmu datang kepada Tuhan sore hari ini. Karena dialah sumber pertolongan yang dahsyat dan ajaib. Saya melihat beberapa tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Tetap percaya, tetap yakin bahwa dia adalah Allah yang sanggup, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat sore hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi hamba tahu satu hal. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan dan menggenapkan apa yang menjadi persoalan mereka. Kalau mereka sedang mengalami sakit penyakit, sore hari ini kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang mengalami masalah keuangan mereka, kami percaya Tuhan, Kau adalah Yehova Jireh yang sanggup mempertemukan orang yang tepat untuk memberikan ide kreativitas yang baru, untuk mengajak berpartner, membantu memasarkan dan sebagainya. Tapi satu hal yang kami tahu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Buat yang mengangkat tangan, terimalah berkat itu dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup menjawab lebih daripada apa yang sanggup kami doakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Thomas, silakan duduk terlebih dahulu saudara. Lewat jam 6 sore ini, maka perayaan Tahun Baru Israel selesai. 5781 ya. Mulai dari tanggal 18 jam 6 sore mereka rayakan 2 hari. Jadi kalau tanggal 20 ini jam 6 sore kita sudah memasuki tahun baru 5781. 5781 perhatikan angka 81, tahun yang lalu 5780 berbicara mulut P. Tetapi di sini ada angka 1. Angka 1 itu alef, itu huruf yang sebelah kiri itu juga angka 1. Pertama artinya Elohim, Tuhan, katakan Elohim. Yang kedua pemimpin. Apa produk gereja? Pemimpin, oke? Lalu kemudian firman Allah juga mengatakan seperti sapi jantan yang kuat saudaraku ya. Ya memang kita tahu size doesn't matter. But faith matters. Amin. Yang penting iman. Tadi saya ingin menambahkan kesaksian ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus
adalah Tuhan of a purpose. Ngapain dia pergi ke Tirus Sidon? Yesus lahir jadi orang Yahudi. Dan daerah itu tidak terlalu bersahabat kepada orang Yahudi. Ternyata hanya untuk seorang ibu. Untuk seorang ibu yang anaknya sedang menderita. Hati Yesus selalu bergerak ke arah orang yang menderita. Kalau hari ini saudara adalah orang yang dimaksudkan itu. Mungkin suamimu yang kerasukan setan. Mungkin anakmu kerasukan setan. Saya bawa kabar baik buat saudara. Bahwa ada obatnya. Ada solusinya. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Tapi engkau akan diuji. Diuji apa? Pengenalanmu akan Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Telinga Tuhan bukan kurang panjang. Apa dia tuli? Tidak. Dia membuat telinga, masa dia tidak mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Yesaya 59 mengatakan yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan apa? Segala dosa dan kesalahan kita. Ibu ini diuji. Lalu kemudian bukan cuma diacukan. Murid-muridnya Yesus tuh agak sadis saudaraku. Diusir. Karena berteriak-teriak. Respons yang baik. Makin mendekat dan menyembah Yesus. Ketahuilah bahkan murid-murid masih manggil dia guru. Tapi wanita yang adalah orang Kanaan ini justru mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Dia sudah mendengar. Dia mendengar bahwa begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal. Tidak tahu dia mendengar zaman dulu kan belum ada sosmed. Tapi dia tahu Yesus tidak datang hanya untuk orang Yahudi. Tapi dia datang untuk semua umat manusia. Karena itu hari ini kalau ada pengajaran-pengajaran yang salah. Bahwa Yesus itu lebih mengutamakan orang Israel. No. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kita bangsa-bangsa lain. Kita diterima menjadi anak-anak Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Lalu kemudian kita lihat bagaimana wanita ini. Bukan cuma mendekat. Lalu Yesus berkata. Kan dia bilang anak-anak itu ya bangsa Israel kan. Dan orang Israel memanggil bangsa lain itu dengan sebutan monyet, anjing. Ya, suka merendahkan saudaraku ya. Itu orang Chinese zaman dulu kalau bilang orang bule itu ang mau kue. Setan bulu merah katanya. Jadi mereka sendiri manusia, yang lain setan saudaraku. Jadi ada setan bulu hijau juga mungkin. Tetapi wanita ini berkata, benar Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan jangan nolak. Katakan benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya ini menyukai keindahan. Salah satu yang paling indah itu kayu ya. Karena saya insinyur. Tapi justru meja makan saya bukan kayu. Tapi terbuat dari kaca saudaraku. Kaca tebal. Kenapa? Di bawah itu ada pemandangan indah. Kita punya 2 anjing kecil yang kalau minta makanan tuh lihat ke atas, ya. Lalu kalau kepalanya udah miring begini, kita tidak akan tahan untuk tidak memberi. Anjing Shih Tzu disebut the best beggar in the world, yaitu pengemis terbaik di dunia. Pokoknya lucunya luar biasa, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus memuji wanita ini. Besar imanmu ya ibu. Dia tidak katakan itu pada semua orang. Dia katakan kepada yaitu perwira Kapernaum yang bukan orang Israel. Jadi bukan karena keturunan, bukan karena saudaraku punya hak istimewa. Tetapi Tuhan melihat iman kita. Saya punya seorang sahabat yang dipakai Tuhan menyelamatkan saya dari dosa. Dia adalah penyanyi Sandra Sanger. Sandra Sanger dan Frans de Romes merubah hidup saya. Dan kita jadi sahabat. Satu kali dia pelayanan ke daerah Jawa Timur. Dan dia diundang oleh seorang ibu yang ya termasuk konglomerat nomor 1 Indonesia. Rumahnya di Surabaya. Tapi dia tidak mau tinggal di situ, dia tinggal di rumah saya yang sederhana.
Karena kita sahabat. Tetapi pulang daripada pelayanan di Lumajang, dia memang ada cancer, dia meninggal. Masakan Manado buatan Ibu Sandra masih panas di rumah saya. Dia meninggal di rumah saya. Peti matinya ada di situ. Dan kita mengantarkan ke Jakarta. Yang saya menceritakan adalah kakak dari Ibu Sandra Sanger. Suaminya itu kepala geng. Suaminya itu kepala geng, saudara. Dan ibu ini sangat menderita. Ketika dia berseru pada Tuhan, malah ngalami apa? Kanker otak, saudara. Tapi dia katakan begini, Tuhan, dengan apa yang masih ada, saya akan ketuk pintu sorga dengan dahi saya. Dia berseru supaya suaminya diselamatkan. Saya bersaksi pada saudara. Suaminya itu, saudaraku, yang sudah tidak karu-karu, memang modelnya, potongannya memang luar biasa, saudaraku. Luar biasa serem maksudnya. Dia bertobat dan jadi penginjil. Saya masih ingat, saya masih ketemu dia, waktu masih ada banyak restoran di Monas. Saya ketemu dia dan saya melihat hasil doa seorang istri. Saya akan ketuk pintu sorga dengan dahi saya. Dia tidak nyalahkan Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia percaya Tuhan itu setia. Dia percaya Tuhan itu menjawab doanya. Dan saya melihat, ketika saya melihat suaminya, saya bilang Tuhan, benar-benar Tuhan itu Tuhan yang menguji tapi menjawab doa. Saya percaya kepada ibu itu Tuhan berkata, besar imanmu ibu. Saat itu juga suaminya atau anaknya, siapa aja yang kerasukan setan disembuhkan Tuhan. Saya tidak tahu apa kebutuhan saudara hari ini. Tapi ini tahun 5781. Apa yang kita lakukan? Declaring the word of the Lord. Belajar ya wanita ini. Dia bukan orang Yahudi. Tapi dia punya iman lebih hebat dari orang Yahudi. Mengalami ujian itu, didiamkan, dia tahu Tuhan sanggup dan mau menjawab dia. Dia malah mendekat, dia malah menyembah Tuhan. Murid-muridnya malah marahin dia. Tapi wanita ini worship Jesus. Saudaraku, kelepasan, kesembuhan itu cuma remah-remah roti. Tuhan tidak mau kasih remah-remah roti buat saudara. Ya, dia memberikan the whole bread kepada saudara. Seluruh keselamatan, bukan cuma remah-remah roti. Memang kedua anjing saya itu pasti lebih mendekat pada istri saya daripada saya. Karena saya tidak mau memberikan dia makanan orang. Ya saudaraku, takut tidak cocok ya. Tapi istri saya memang lebih murah hati. Saya kasih contoh saudara. Kalau saya duduk di kursi pijat di kamar saya. Dan saya makan sesuatu, istri saya itu kan nejis ya. Dia bilang sayang, jangan sampai jatuh di lantai ya. Nanti banyak semut katanya. Tapi kalau anjing kesayangannya datang, malah ditaruh di lantai. Sini sayang, malah dikasih. Saya bergurau dengan istri saya deketi dia. Dan saya gini. Jadi anjing bukan penghinaan. Tapi kita belajar sesuatu. Dia percaya Tuhan yang pasti memberikan. Ya, jadi anjing saya itu kalau minta itu angkat kepala dan kepalanya miring sedikit. Mau coba lihat ke atas. Miring kepala sedikit. Oh ya mau loh, heran saya. Tapi dia berikan apa? The whole bread. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan ritual Kristen. Itu berasal yaitu daripada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ketika Tuhan yaitu diwakili oleh Melkisedek. Maka ketika Melkisedek ketemu dengan Abraham, dia membawa roti dan anggur. Amin. Itu perjanjian. Tetapi Abraham memberikan yang terbaik kepada Melkisedek. Terserah orang mengatakan kita ngajarkan kemakmuran, pokoknya terserahlah saudaraku. Saya percaya itu ada dalam Alkitab. Dan rencana Tuhan buat saudara adalah kelepasan. Bukan cuma remah-remah roti. Bukan cuma sisa-sisa berkat. Tetapi yang terbaik, yang percaya, tepuk tangan bagi Allah kita. Lagu tadi yang saya nyanyikan
yang kita nyanyikan itu saya terjemahkan dari lagu Israel. Dulu dipakai PKS saudaraku ya, untuk lagunya mereka pada waktu kampanye. Ya, kita ambil kembali. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Iloh, Leolam Fa'ed. Tuhan adalah Raja. Dulu Tuhan Raja, dan Tuhan akan Raja untuk selama-lamanya. Kalau dia adalah Raja, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bukan akan jadi Raja. Dulu adalah Raja, sekarang Raja dan Raja selama-lamanya. Yesus namanya. Mari bangkit berdiri. Tuhan tidak berikan kepadamu remah-remah. Tuhan dengar doa istri saya. Saya cuma diminta bertobat. Kata istri saya, kamu jahat sekali katanya. Ya, kalau orang lagi tertekan keluar bahasa ibunya. Dia bilang Hansyong. Hansyong itu kejam dan jahat dan sadis. Saya bilang ini jahat lah, jangan terlalu jahat. Enggak, kamu jahat sekali katanya. Saya enggak pernah pukul istri saya lah, tapi mulut saya jahat saudara. Tetapi ketika istri saya berseru, Tuhan selalu menjawab lebih yang daripada kita minta dan doakan. Saya bukan cuma bertobat, saya jadi hambanya Tuhan. Oh luar biasa Allah kita, angkat roti tangan kanan kita. Musyikala bahan yara muhote kisakari kara. Himari kisakana yasada. Seperti wanita itu. Yesus spesial pergi ke Tirus dan Sidon. For only one suffering woman. Dan hari ini dia ada di tengah-tengah kita melalui rohnya. Dia tahu keadaan saudara. Tapi saudara berseru kepada dia. Dia terlalu baik. Dia tidak akan membiarkan saudara menderita. Angkat roti tangan kanan saudara. Inilah perjanjian kita. Dan melalui Yesus di atas kayu salib. Ketika dia berkata sudah selesai. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jadilah sembuh, terimalah kelepasan, terimalah pertolongan dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Tuhan Yesus adalah imam besar dalam imamat Melkisedek. Angkat cawan ini. Yesus berkata, this is the new covenant in my blood. Inilah perjanjian baru di dalam darahku. Dan saya katakan kepada saudara, melalui Yesus kita bukan lagi orang Kanaan. Kita bukan lagi orang keluaran. Kita bukan lagi orang Tirus ataupun cuma orang Indonesia. Kita jadi satu warga negara dengan Israel. Kita persemakmuran dengan Israel. Dan segala berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian saudara saya yang percaya angkat tinggi. Dan katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur anakmu disembuhkan. Ucap syukur segala roh jahat diusir dari keluargamu. Ucap syukur kutuk dirubah jadi berkat. Ingat apa diajarkan hamba Tuhan Pak Thomas. Maju terus, mendekat, sembah Yesus. Dan kata benar Tuhan. Sikapala baba shanda karabateke karamana. Imaya rasikanae. Ingat kebaikannya, ingat kemurahannya. Sikaya lama sire, ya ramase, maya lama shekena ramana. Tahun baru 5781 ini, angkat tangan saudara. Saya akan ucapkan berkat imam atas saudara. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau.
Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera, kemenangan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan, pemulihan dari sekarang sampai selama-lamanya atas engkau dan keluargamu. Yang percaya katakan Maranatha 3 kali. Maranatha, Maranatha, Maranatha.